Memang dari setiap zaman, era, meditasi emang selalu digunakan untuk membantu manusia menjadi lebih bisa menemukan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu, sagung dumadi, salam damai seluruh alam. Ya, kita ketemu lagi teman-teman, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Alhamdulillah syukurillah, ini kita bertiga lagi. Nah, kalau kita bertiga lagi berarti kita akan mengobrolkan sesuatu. Ya, mengingat kemarin teman-teman juga responnya luar biasa. Terima kasih yang kita konten pertama ngobrol bertiga ya. Ngomongin soal perang Bubat. Nah, sekarang kita mau ngobrolin apa sih? Kalau ini sih yang lebih sakral sih, salah satunya sih. Widih, apa tuh? Arisan. Kenapa arisan? Tentu kalau minum. Lagi viral soalnya arisan. Arisan berondong. Arisan tumbal ya, enggak. Kita mau ngobrol apa, Des? Gondes. Saya ini aja kita kocok dulu ya, mau ngobrolin apa ya? Oh iya. Sama aja kayak arisan kan? Arisan. Oke. Ini kocokannya nih. Ini kocokannya ya. Ada ya? Siap. Ada. Siap. Kita kocok ya. Nah, tuh. Apa tuh? Silakan ambil Mas. Ambil. Gue lagi ngelinting. Ngelinting kok. Ibu Kokom, bukan dong. Apa? Oh, kita bahas meditasi. Meditasi. Oke, baik, kita sesuai dengan kertas yang tak terlihat tadi. Tapi kita melihat. Teman-teman lihat nggak? Ya, kita akan bahas soal meditasi berdasarkan pengalaman masing-masing dari kita ya. Siap. Yang mau nonton, yang mau menyaksikan, silahkan. Ini hanya penyampaian dari kita, pengalaman berdasarkan pribadi kita. Semoga bisa dikajian bersama. Meditasi. Oke. Sambil ngelinting aja nggak, Mas? 3, 2, 1, rolling, action. Ya, alhamdulillah syukurillah, terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, dimanapun teman-teman berada, baik yang ada di Nusantara, mau di benua Antartika mungkin, atau dimanapun berada ya, yang pasti masih menonton, menyaksikan ini kontennya. Kita mulai dari mana ya kalau ngebahas meditasi nih enaknya? Ini yang kita bahas adalah berdasarkan pengalaman kita, jadi ini lebih sesi cerita sih sebenarnya, pengalaman masing-masing soal meditasi. Kita mulai dari manfaat sih sebenarnya. Manfaat meditasi itu apa aja sih gitu. Oke. Kalau untuk manfaat yang gua pribadi rasakan ya gitu. Dengan meditasi kita yang pertama kita lebih tenang. Lebih fokus. Fokus itu bisa fokus ke tujuan mau ngapain, terus fokus kita terbebas dari belenggu-belenggu perasaan, pikiran. Nah, kita juga bisa jadi fokus untuk tahu apa yang kita nggak tahu, Bang. Iya. Gitu. Gue aja sampai tahu siapa gue. Padahal nggak tahu. Tadi nggak tahu. Sekarang udah tahu. Udah tahu. Siapa lu? Gue baru kali ini menyadari. Udah masuk ke arah meditasi kok? Iya. Oh, udah. Banyak gitu. Udah. Oke. Gue ternyata selama ini ada keresahan-keresahan. Oh, gue pikir gue selama ini ternyata adalah Ranger Pink. Kan? Itu ada keresahan. Setelah gue ikut meditasi itu gue ternyata yang selama ini menjadi pertanyaan dari keresahan diri gue itu, gue dapet visi bahwa gue Superman. Kelamaan. Lucunya kelamaan. Gue pikir ada lebih lucu daripada Ranger Pink. Ternyata tidak. Sama aja. Aduh. Ini kalau bicara sama manfaat gitu tuh. Jadi lebih fokus, lebih tenang, terus healing yang gue dapetin juga healing. Jadi
Memang dari setiap zaman, era, meditasi emang selalu digunakan untuk membantu manusia menjadi lebih bisa menemukan dirinya. Nah, menemukan dirinya itu macam-macam, bisa menemukan diri untuk menyembuhkan diri, untuk fokus, untuk tenang dan lain sebagainya tuh. Gitu. Umumnya semua meditasi itu memang untuk membuat kita lebih tenang. Gitu umumnya. Nah, ketika kita tenang, maka apa yang seharusnya kita dapatkan dan kita miliki, kita peroleh, kita raih sebagai sebuah anugerah, itu pasti didapatkan. Gitu. Jadi kalau misalnya meditasi manfaatnya apa aja, itu tadi gue sampaikan. Nah, berikutnya pengembangannya kembali kepada dirinya masing-masing. Gitu. Nah nih, kalian berdua nih kan yang paling deket sama gue nih sejauh ini di Sanggar bareng-bareng. Selama meditasi nih, gue pengen tahu apa aja sih pengalaman meditasi yang disaksikan, dialami, dirasakan. Boleh, siapa dulu? Mau Gondar dulu? Atau mau Mas Arya dulu? Dari gue ya. Oke. Manfaatnya sih yang gue dapet ya, gue agak lebih tenang sih benar. Gue masih bisa ngontrol emosi gue gitu kan. Walaupun sebenarnya gue mau nampol orang gitu. Lu mantan reman piuk mantul. Sebenarnya gitu, tapi gue masih bisa kontrol, alhamdulillah gitu. Kontrol ya, ada R-nya tuh. Iya. Kontrol. Jangan sampai terkontrol. Oke, lanjut. Jadi bisa lebih tenang, relax, enjoy gitu. Tadinya ada beban nih satu. Mungkin semua orang punya beban ya gitu. Pastilah, masa hidup ya kan? Ya, kalau nggak punya beban mendingan akhirin saja lah. Apanya? Meditasinya. Ya, jadi setiap orang punya beban gitu. Nah, di beban gua ini gua menangkap ada lagi beban yang lebih berat dari gua. Oke. Ya, makanya gua berpikir ke situ, oke. Beban gua berat tapi gue yakin udah ada orang yang ibaratnya Jauh lebih berat lagi. jauh lebih berat, bahkan sudah finish dia di beban gua gitu kan. Sudah lewatin ya, Sudah melewati berhasil di beban melewatinya. yang gua alamin gitu. Jadi di meditasi itu kita bakal berpikir lebih jauh ke sana gitu. Berpikir positif bahwa beban itu bukan kita doang yang punya gitu kan. Itu sih yang gua dapat. Nah, bisa lu dapat seperti itu kan berarti ada yang lo saksikan tuh, Des. Iya. Dalam meditasi. Kira-kira ya penyaksian lu, kebersaksian lu di dalam meditasi itu apa aja tuh yang bisa di-share ke teman-teman yang itu bisa ibaratnya membantu mereka juga bahwa ternyata ya meditasi yang tepat akan mendapatkan manfaat yang tepat juga. Betul. Apa yang lo saksikan tuh? Yang gua saksikan ya. Yang gua saksikan mungkin sama seperti kalian juga yang sudah lebih dahulu meditasi ketimbang gua gitu kan. Yang gua saksikan itu adalah ketenangan, itu yang rasakan ya. Dirasakan. Yang gua saksikan ya banyak sih. Mulai dari penglihatan contoh ya. Dan gue pernah nih lagi meditasi, tiba-tiba ada yang masuk. Masuk gimana? Maksudnya? Seperti ada gambaran-gambaran gitu. Oke. Seperti gua lagi nonton layar tancep lah gitu kan. Iya. Nah, Nonton thriller film Thriller ya? film, Zung, mungkin, zung, iya. zung gitu. Oke. Apa tuh? dan gue lihat di situ di sebuah pantai gitu kan. Oke. Gue lihat ombak gede. Ombak gede. Tiba-tiba dari jauh gue denger ledakan yang sangat dahsyat. Gitu kan. Dan tiba-tiba lagi ada 3 kapal yang datang. Oke. 3 kapal itu ibaratnya apa sih? Kapal-kapal besar lah ibaratnya. Kalau dibilang Cocok. ukuran, Cocok. Cocok ya? lu pernah menyaksikan itu juga? Sama. Sama. Nah kita dulu soal ukuran nih, kapal yang lo lihat ukurannya segimana gitu kan? Nah, terus yang tadi ledakan itu ledakan apa? Kalau lo tahu lihatnya di gimana? Terus yang apa? Yang ombak yang gede tinggi itu seperti apa? ombak yang gua rasakan ya, yang gua lihat itu tingginya mungkin lebih dari puluhan meter. Oh gitu. Bahkan bisa menenggelamkan gedung-gedung di Jakarta itu. Di situ yang gua lihat. Dan di situ ledakan adalah kilang minyak. Kilang minyak. Iya. Oke. Ibaratnya penampungan minyak. Minyak bumi itu yang ada di Indonesia itu meledak di utara. Itu ledakan dahsyat banget itu. Dan gue lihat itu sih begitu. Nah si kapal yang 3 itu
lu bisa perkirakan nggak besarnya seperti apa, bentuknya kapalnya itu? Apakah kapal sama kayak kapal feri kalau kita nyebrang dari Merak atau apa gimana? Nah, mungkin ya di zaman Titanic itu kalah besar gua rasa. Kalah besar. Kalah besar. Padahal itu Titanic kapal terbesar tuh Iya, katanya ya. di dunia katanya. Oke. Kalau kapal Nabi Nuh Nabi Nuh mungkin lebih besar lagi Mas dari Nabi Nuh. Kapalnya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Nah, itu Wow. bisa nampung, ibaratnya nampung satu Indonesia itu. Satu kapal itu satu nampung satu kapal Indonesia? nampung satu Indonesia. Oke. Begitu. Nah, itu ada 3 kapal lu lihat. Ada 3 kapal gua lihat di situ. Berarti kalau kita satu kapal satu Indonesia, berarti 3 kapal 3 negara dong ya? 3 negara. 3 negara atau 3 benua kira-kira? Bisa jadi 3 benua, Mas. Jadi satu ini tuh mewakili benua kemungkinan. Satu kapal itu. Saking besarnya tuh kapal. Gedenya segimana, Bro? Gede banget. Nah tadi gue harus nyambung ke Mas Ade tadi lu bilang cocok. Emang lu ada kesaksian seperti itu juga pada meditasi? Kan ada ombak, ada perahu, Ya. ada ledakan. Cocok. Kalau ada perahu berarti ada ombak. Ada Ya. ombak, ada air. Iya. Nah, meledak mungkin kalau kapalnya mogok, Ya. tangkinya meledak. Bisa dari kapal juga. Tapi sebetulnya itu kan omongan kosongan ya. Hmm. Cuman persamaannya gini, yang gue lihat itu akan memang ada, gue nggak tahu nih ininya nih kayak. Tapi ini mah pengalaman yang kita lihat pada Iya. meditasi ya. Iya. Meditasi. Kan Oke. emang gunanya sih meditasi itu dilakukan oke sendiri-sendiri silakan. Sebenarnya Tapi- bimbingan ya. Iya, Karena harus yang- ada bimbingan. Yang dilihat kan nggak tahu nih apa, Iya. mau kemana gitu kan. Iya. Iya. Terus harus ada istilahnya sesama yang mengalami meditasi itu atau merasakan meditasi itu. Jadi ada cocok atau tidak cocoknya gitu. Ada persamaan apa atau ada ketidaksamaan apa dari apa namanya penglihatan ya. Penglihatan. Ini yang gue lihat tuh sama banjir besar bos. Oke. Banjir besar. Kalau yang meledaknya gue nangkepnya tuh kayak ini kayak perang nuklir ya. Terus Berarti kalau perang nuklir ledakannya nggak satu kali dong. nggak satu Banyak. kali. Kalau satu kali gede banget. Iya. Oke. Nah yang gue bingung itu ada nggak keterkaitannya di situ satu. Terus masalah kapal, gue ngelihatnya memang besar. Oke. Bentuknya itu gini kalau coba ngira-ngira dari yang gue dapet nih Yang dilihat di meditasi. meditasi terus gue comparein dari yang sok-sokan menurut gue gitu itu bentuknya kayak piring Piring. piring tapi ngapung. Oke. Ini kayaknya gue potong dulu. Gue ingat ada lupa ada satu ayat di kitab suci itu pada zaman Nabi Sulaiman bahwa para jin-jin itu diminta atau disuruh diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk membangun piring-piring yang besar. Gitu, piring-piring yang besar. Artinya kalau disebut piringan ya mungkin yang sekarang itu kita bisa saksikan orang banyak mengkerucut kepada bentuk piring terbang UFO itu tuh. Oh iya. Itu kayaknya sih sok-sokan nih menurut kesimpulan dari yang Penglihatan? gue coba apa namanya olah pikir ya. Olah pikir. Olah rasa. Kayaknya kalau misalkan kita sering lihat ada penglihatan UFO atau apa, itu sebetulnya bukan maksudnya untuk menunjukkan siapa mereka, tapi menunjukkan contoh. Oke. Lu harus bikin ini dengan bahasa mereka karena kan bahasa kan multi tafsir itu kan Oke. ya. Nggak semua orang tahu gitu. Tapi kayaknya sih sedikit kesimpulan gue tuh piring yang ditunjukkan sama UFO itu tugasnya bikin kayak begitu. Kayak soalnya yang gua lihat nih sekilas gitu kan. Itu kayaknya memang ada banjir besar. Buat mengantisipasinya itu dibuat perahu bentuknya seperti piring yang ada pilar-pilar di samping kanan kirinya. Itu sebetulnya lebih untuk memudahkan orang untuk naik masuk dari segala sisi. Kan dia kan kalau terombang ambing kan Oke.
Iya iya iya. Nggak ada kesempatan cari pintu. Iya iya betul betul. Kecuali dia naik. Mereka hanya bisa merangkul kemana aja yang mereka bisa kan. Iya. Jadi kalau misalnya ada itu si perahu atau kapal itu udah kebangun, kalau ada nggak sempat masuk ke kapal itu, ke perahu itu, maka ketika dia terombang-ambing di lautan itu, dia menemukan perahu itu, dia bisa langsung berpegangan Langsung langsung. berpegangan atau naik. Bahkan itu tangganya itu dari semua sisi tuh, memudahkan mereka gitu. Oke, maaf nih, apakah bentuknya seperti ini mas? Nih misalnya ini, aduh, ini sih pas cocok bentuknya nih. Iya, kurang Atau gini, ya kayak gini kan, kayak gini kan, kayak mangkok ini kan bentuknya. Cuman bedanya di sini tuh ada tangga-tangga, tangga-tangga, di sekelilingnya tangga semua nih, Iya. sekelilingnya. Sama pilar-pilar Nah, ini. di sebelah tangga ini ada setiap satu tangga ada 2 pilar. Iya. Satu tangga 2 pilar, satu tangga 2 pilar, satu tangga 2 pilar, satu tangga 2 pilar. Nah, si pilar ini berlapis nih. Si bentukan ini di sini ada lagi. Set. Gitu. Ada lagi di sini. Ada lagi di sini. Ada tangga pilar pintu lagi, ada lagi. Tangga pintu ada lagi. Tangga pintu ada lagi. Nah, setiap lapisan ini penghuninya berbeda. Iya. Ya, ini ada yang untuk tanaman, tumbuhan. Ini adalah untuk mineral, sumber daya alam kayak batu bara, emas, tembaga, nikel, atau apa segala macam nih. Di sini untuk manusia, untuk hewan dulu, hewan baru manusia. Gitu bukan? Aduh, gue sih memang ngelihatnya seperti piring. Dia bentuknya agak mengerucut, tapi gue nggak tahu fungsi-fungsinya itu. Oh iya. Ente lah yang Gue terlalu detail, Buddy. Tapi itu sekali lagi teman, ini penglihatan aja. kelihatan sih. Ya, Cuman yang kok bisa sama gitu. dari meditasi. Nah, itu bentuknya kurang lebih seperti sarang lebah. Ya, sarang lebah, betul. Sarang lebah gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya nih, loh kok dari meditasi suka ada penglihatan ya? Kalau yang belum, tapi kalau yang udah pernah meditasi pasti dia, oh iya saya juga suka ada penglihatan saat meditasi. Dan mungkin timbul pertanyaan, nah apa yang dilihat saat meditasi itu apa tuh maksudnya? Apakah itu penglihatan, baik itu masa depan, masa lalu, atau kebersaksian kita dengan multiverse yang lain? Kenapa memungkinkan kita melihat? Nah, dalam meditasi yang gua pahami, yang gua ketahui, akan tipis penglihatan, imajinasi dan halusinasi. Iya. Gitu. Kalau imajinasi itu kita ciptakan sendiri tuh. Kita bayang-bayangkan, kita reka-reka ketika kita memulai meditasi. Wah, kalau gue bayang pas sila gini tuh gue terbang nih tiba-tiba nih. Nah, pas terbang, nah itu dibayang-bayangin kan, ngikuti pikiran tuh. Nah, itu imajinasi tuh. Nah, kalau halusinasi itu justru sebelum kita meditasi, kita tuh entah menonton film, membaca buku dan lain sebagainya, akhirnya muncul tuh set, ini gue pernah lihat nih, gue pernah tahu nih, waktu meditasi itu banyak di film-film, gue ketemu naga, gue ketemu ini, nah itu muncul dan akan ketemu, tapi itu halusinasi karena berawal dari informasi yang hadir. Tapi umumnya yang gue sering bagi ke teman-teman di sini, meditasi itu kan ketika mau meditasi, hilangkan pikiran-pikiran, hilangkan perasaan-perasaan. Kalau ada kata-kata dalam hati, jangan diikutin, jangan dijawab, jangan dituruti, kan gitu. Ibaratnya kasar gini, ketika kamu meditasi mulai, kalaupun kamu dihendaki mati, meninggal saat meditasi, ya nggak apa-apa, berserah aja. Jadi kuncinya berserah. Nah, ketika kuncinya berserah, maka apa yang disaksikan yaitu adalah penglihatan. Kok bisa melihat, kok bisa ada penglihatan? Hayalan kali. Baik lagi, hayalan itu sama seperti halusinasi tadi, gitu. Nah, bagaimana membedakan hayalan dengan penglihatan? Sekali lagi, kalau hayalan yang disaksikan oleh kita itu ada hubungannya dengan keseharian kita. Kita pernah melihat sesuatu itu di mana dan sebagainya, gitu. Tapi yang disaksikan mungkin baru tadi gue sebutkan bentuknya seperti itu dan lu mengiyakan ya. Karena sebelumnya kan kita nggak pernah ngebahas bentuk kapalnya tuh. Gitu. Detail banget itu dari yang masuk. Nah, memang dalam meditasi itulah salah satu hal yang satu manfaatnya, Des. Selain tenang, fokus, damai, tentram, tahu tujuan, bisa menyembuhkan, healing, self healing. Tapi ketika orang itu memiliki potensi yang lain, maka dia akan semakin dibukakan. Yang belum kebuka akan diarahkan. Itulah meditasi yang sejak dahulu leluhur kita, para manusia terdahulu mendapatkan sesuatu lewat meditasi. Kayak pesan ya. Pesan.
ada titipan-titipan pesan dari alam semesta ini, dari energi-energi yang ada. Karena energi tidak pernah bisa meninggal atau musnah, hanya bisa berubah bentuk. Energi dari masa lalu itu ada. Nah, itu nangkapnya, keterimanya oleh si receivernya umumnya pada saat meditasi. Jadi ada penglihatan yang disaksikan. Nah, kalau penglihatan gua ini sama kayak Gondres. Apakah orang-orang yang mendapat kesempatan untuk meditasi itu ada pesan yang sama? Nah, itu dia. Salah satu pembuktian bahwa yang dilihat disaksikan di meditasi bukanlah sebuah hayalan, imajinasi ataupun halusinasi, adalah yang melihatnya itu pada orangnya beda. Padahal sebelumnya tidak menanamkan sugesti apapun. Tapi antara lu mas, atau ada lagi orang lain di luar sana, loh, kok saya juga pernah melihat itu. Padahal tidak saling kenal. Walaupun saling kenal pun kita kan nggak pernah ngebahas itu. Nah, itulah yang disebutkan namanya adalah kesadaran kolektif. Pesan yang disampaikan untuk orang-orang yang dimaksudkan menerimanya. Gitu. Nah, lu sama gue sama. Bisa jadi di luar sana juga mungkin teman-teman juga ada yang pernah melihat seperti itu, entah dalam meditasi, entah dalam mimpi, atau mungkin kebersaksian langsung kayak deja vu apa. Kalau kolektif sama dan nyambung, berarti itu pesan yang harus dilaksanakan, dilakukan. Berarti maksudnya akan mungkin terjadi banjir besar. Kemungkinan. Kalau misalkan ternyata mungkin teman-teman yang di luar sana itu sama visinya, berarti harus mulai nih kayak perahu itu kayaknya harus dibikin itu. Iya, dan itu kerjasama, nggak bisa sendirian. Sendiri. Apalagi mengingatnya gede banget, banyak banget. Nggak bisa cuman kita doang bertiga. Iya elah, mana bisa. Kita mah bikin bangunan musola aja belum bisa. Kayak gitu kan. Bikin tiang aja bisa setahun. Nah, itu. Nah, jadi itu salah satu manfaat meditasi juga tuh. Karena kalau kita lihat dari berbagai macam media baik cetak atau elektronik, ini nyambung dengan pembicaraan di luar sana tuh, bahwa nanti akan ada permukaan air yang naik. Nah, gue sendiri dulu sebelum ada sanggar ini pernah dapat penyampaian baik secara spiritual ataupun orangnya nyata nih datang, oh nanti akan ada ketinggian air 500 meter, dan itu arah dari utara arahnya. Kalau ada temennya gue nganggep masuk akal Gitu. kalau yang sama visinya gitu. Itu dia, makanya gue merangkai ini kita kan kalau bikin konten nggak pernah kita briefing dulu bikin apa, ngomong apa, makanya nggak ada teks juga di bawah. Jadi kita ngobrol alami aja langsung. Nah, ini gue sampaikan ke kalian bahwa gue pernah ada dapat seperti itu, tapi itu lama jauh sebelum di sanggar ini. Nah, kalau memang benar terjadi itu 500 meter tingginya, dan dia bilang bahwa itu akan terjadi ketika nanti ada gempa yang berturut-turut 10 kali. Jadi di sini gempanya gempa gede banget, di sini udah hancur, di sini belum terjadi recovery, di sini udah gempa lagi. Nah, kalau tadi ingat ledakannya kalau ledakannya kilang minyak besar. Kalau masalahnya ledakannya itu perang nuklir. Nah, kalau kita nyambungin ke tinggi air yang sangat tinggi, itu tadi bilang 50 meteran lebih. Gua pernah mendapatkan itu 500 meter tepatnya. Tinggi air yang 500 meter kemungkinan besar itu terjadi terpicu ya hanya dengan perang nuklir. Karena perang itu akan meledakkan semua yang besar dan sampainya kutub selatan utara itu mencair. Permukaan bumi bergeser, patah. Ketika ini patah, jadi kan ini misalnya laut nih, ini daratan, jadi ke bawah, ini tinggi banget kan, ini melonjak, gitu, seperti itu. Oh iya, berarti apalagi yang diberitakan juga tuh ya, katanya 2020 berapa gitu Jakarta udah mulai tenggelam, kemungkinan itu efeknya kali ya. Mungkin. Ada gerakan sekarang, gerakan dari salah satu organisasi agama. Oh ya? Iya. Gimana tuh gerakannya? Gerakannya Save Jakarta. Save Jakarta. Iya. Okay. Itu Jakarta diberitakan ya mau tenggelam gitu. Begitu. Berarti kalau kita berhubungan dengan apa bahkan orang udah ada gerakannya loh ya. Kita mah maksudnya penglihatan dari meditasi gitu. Iya. Maksudnya. Ini udah ada gerakannya. Kita nggak tahu di luar sana mungkin teman-teman ada juga mungkin yang udah
Kang kita sudah bikin perahunya, wah gitu kan kita nggak tahu. Keren banget kalau memang benar. Kalau di luar negeri kan udah ada yang bikin bunker kan, Iya. ya kan, untuk mengantisipasi itu gitu kan. Bunker ya memang banyak orang bilang itu ya gila atau apalah, bikin bunker buat apa gitu kan. Tapi mungkin ya beberapa orang yang meyakini akan hal itu, dia udah siap-siap terlebih dahulu. Karena waspada lebih baik kan, menjaga Benar, daripada Iya. gitu. Nah, itu salah satu meditasi yang didapatkan, manfaat yang didapatkan. Nah, meditasi ini kan sangat privasi, sangat personal. Tapi ketika yang dilihatnya sama, berarti itu pesan. Nah, itulah manfaat yang luar biasa dari meditasi. Kita bukan hanya bisa untuk tenang, healing untuk diri pribadi dari penyakit baik medis atau non medis, tapi kita juga bisa bermanfaat untuk lebih banyak manusia lagi tuh. Kalau dapat pesan seperti itu, pesan bersambung yang mengkerucut dan kita lihat fakta data yang ada di luar sana, udah ada yang bikin gerakan, udah ada yang ini, ada ini gitu misalnya. Itu kan masing-masing tuh, tapi punya visi yang sama. Nah, Bagaimana caranya? Kan barangkali ya, karena dari mungkin ya kayak ini kan contoh kecilnya gue sama Goldes ternyata sama nih penglihatan. Mungkin di luar sana juga ada yang sama. Kalau misalnya sama, berarti kan pesan. ya, Nah, buat mengantisipasinya, berarti harus bikin perahu kan. Ini cara pikir gue yang logik cetek gitu kan. Nah, terus bagaimana caranya untuk bisa mempersatukan, atau apakah gue sama Gondes harus ketemu sama orang yang sama, kita samperin kan belum tentu bisa sikonnya gitu. iya, jangan kata nyamperin orangnya bro. Iya. Orang kita nih ngobrol kayak gini, orang nonton konten pasti banyak yang komentar gila, Iya, pasti. halusinasi, ngawur, ngaco. Pasti gitu. ada tuh. Tapi nggak apa-apa. Bahkan bentar lagi mungkin ada yang langsung nelpon RSJ mungkin. Nah, bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Karena gini, obrolan seperti itu kan memang di luar nalar, ada logika. Iya. Malah mungkin banyak yang stres lu nggak apa-apa. Nah tapi gini, ya kita mah hanya bisa ngobrol ini aja, ngobrol seperti ini. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang orang juga melihat yang sama atau merasakan yang sama atau sudah punya pergerakan diam-diamnya, ya berarti gue akan selalu bilang Sanggar Sinema Cimanggis selalu terbuka untuk siapapun. Nah, Mas Abdul Soleh inilah ya kan menjadi jalur utama masuknya, nomor teleponnya udah ada. Berarti mengantisipasi karena mungkin sekarang ini masih belum ketidakmampuannya kita gitu kan. Betul. Dan belum akan mampu untuk belum mampu. bisa berkunjung. Walaupun misalnya gue dapat visi ini bentuk pesawat kapal yang seperti ini nih. Bahannya dari apa? Bahannya gue tahu. Bahannya dari ini, lapisannya ini diambil dari sini, ini posisi ini. Tapi gue terbatas karena gue bukan arsitek. Gue nggak tahu cara bangunnya, tapi gue tahu bentuknya, gue tahu bahan-bahannya, ibaratnya gitu kan. Dari meditasi tersebut. Nah, kalau misalnya nanti ada yang tergerak ya silakan hubungi Mas Abdul Soleh. Ini nomor teleponnya nih. Asik. Nah, nyangkut sama meditasi. Itu ada rencana mau meditasi di Kemah Rasa kan? Kemah Rasa termasuk. Itu salah satu ya? Salah satu. Itu rundown kita memang rundown Kemah Rasa itu kita masukkan rundown meditasi. Ada meditasi untuk yang penyongsongan matahari, energi bulan, dan juga ada meditasi untuk healing di ending nanti ketika mau pulang. Gitu. Karena pentingnya meditasi apalagi dilakukan di alam. Alam tuh punya energi yang luar biasa. Gitu, dan kita bisa dimungkinkan usaha untuk berkomunikasi dengan alam dengan cara menebarkan energi positif supaya alamnya tenang gitu ya, tenang dulu ya, jangan dulu meledak ya, jangan dulu gempa ya, bisa kayak gitu misalnya kan gitu. Semakin banyak orang yang bersinergi, kesadaran kolektif dan memberikan energi positif juga, saling positif antara alam jagat kecil dengan jagat besar, ya siapa tahu itu juga salah satu bentuk penundaan, pengunduran atau malah nggak jadi gitu. Jadi jangan ketika kita ngobrol soal banjir bandang, tsunami 500 meter, jangan wah lu ngedoain ya, wah lu nakut-nakutin, bukan. Justru kita berharap tidak terjadi. Tidak terjadi. Dengan cara apa ya? Dengan cara apa kita bisa meditasi? Dengan cara apa? Dengan cara zikir, dengan cara apa? Dengan cara bersolawat, apapun yang kita bisa. Ibaratnya ngebangun tiang pancang lagi ya. Ya, gitu. Ibaratnya bumi ini udah ujang ganjing nih, ya kan? Terus manusianya juga, wah makin kacau, makin angkara murka, makin saling benci, saling curiga, makin serakah. Ya udah,
Tapi kalau bumi lagi gonjang-ganjing, manusianya tenang, rileks, saling memaafkan, damai, tenang, bersatu padu, bekerja sama untuk kebaikan, kebermanfaatan bersama, bumi juga bisa tenang lagi gitu. Oh, berarti salah satu meditasi fungsinya juga kita berdoa bersama-sama dengan keyakinan masing-masing. Betul. Karena meditasi lintas agama, Tidak terpaut sama satu agama tidak ya. terpaut satu agama. Oke, Karena siap. setiap manusia punya frekuensi, setiap manusia ada energi. Jangan manusia, tanah pun punya energi, daun punya energi, hewan punya energi, angin, awan, air, api, udara, itu semua ada energinya. Nah, penyatuan energi lewat meditasi itu adalah keseluruhan alam. Nah, itu kan tidak terbatas gitu. Nah, kalau memang kalau diharuskan dengan satu agama yang ini, makanya cukup dengan agamanya saja. Gitu. Kalau misalnya agama A, ya hanya berlaku untuk agama A, agama B untuk berlaku untuk agama B. Karena cara masing-masing berbeda. Dan cara masing-masing juga memiliki aturan koridornya masing-masing tuh. Tidak memaksakan untuk lo ikut gua gitu. Iya. Jadi kalau dengan kemah rasa ini, kenapa dia namanya kemah rasa? Ya setiap manusia punya rasa, mau agama apapun, baik yang punya agama ataupun tidak, yang percaya agama ataupun tidak punya rasa. Rasain dulu, kita satuin yuk. Karena gue yakin mas, seburuk-buruknya manusia, walaupun dia tidak percaya agama, bahkan mungkin dia tidak percaya tentang Tuhan, tapi dia percaya tentang kuasa ada alam semesta yang memberikan energi. Dia percaya pada alam semesta. Dia percaya pada energi, pada kekuasaan, pada frekuensi alam semesta. Nah, maka semuanya ini yuk gitu. Nah, ngomongin kemah rasa, kita ada 3 paket. Oh iya. Jadi yang pertama ini ada full paket. Full paket ini apa aja sih yang didapat? Yang pasti acaranya dapat semua tuh. Ya. Mulai dari grounding, lihat pantomim, pertunjukan ya kan, terus nonton stand up dapat. Udah gitu kita ngasih juga tenda. Jadi kalian tinggal bawa badan aja. Iya. Dan udah gitu dapat gratis satu makan satu kali itu di apa namanya? Yang ngariung liwet ya. Ngeyang liwet. Bareng makan sama gua juga tuh. Iya. Bareng-bareng semua. Habis gitu, nah ini yang poin utamanya, bisa konsultasi langsung secara private sama Kang Reja. Ya. Nah, Keren. paket yang kedua adalah HAL Lagi susah. atau paket standar. Hmm. Paket standar itu 100.000. Ya. 100.000 dengan harga 100.000 kalian bawa tenda sendiri. Tapi Repot. dapat makan juga. Dapat. Dapat makan satu kali, ikut ngeriung juga. Berkonsultasi juga. Iya, acaranya dapat juga. Tapi konsultasi tidak. Oh iya, karena Konsultasi tidak. konsultasi khusus yang 250.000. Iya, tapi kalau untuk ngeriung silakan ngeriung juga. Ya. Ngariung tuh termasuk bukan konsultasi ya. Umum tapi Umum, iya, bukan tidak ada privasi. private. Bukan privasi. Oh iya. Dan yang ketiga adalah saving paket. Saving bucket. Iya. Paket hemat lah ibaratnya. Hemat. Paket hemat 75.000, kalian bawa tenda sendiri, tapi tidak dapat makan. Dan acaranya semua dapat kalian. Rundown-nya ya? Pantomim, ya. Privasi dapat berarti. Enggak. Privacy tidak. Enggak. Yang satu saja enggak ada. Enggak, kan gitu kan gitu. Tanggung Nah, banget. itu ya. jadi Oke. jika kalian berminat, pendaftaran terakhir sampai tanggal 5 paling lambat. Desember ya? Ya, Bisa ke lu ya daftarnya? bisa ke gua langsung. Baik, nah itu dijelasin sama Mas Abdul Soleh tuh, kalau kita akrabnya gondres manggilnya ya. Karena dulu rambutnya panjang banget, gondrongnya sampai keinjek. Makanya kita kasih nama dress. Dress. Nah itu teman-teman saudaraku sekalian seluruh Nusantara, kita awalnya kan itu satu harga ya, Iya. 250.000 awalnya. Tapi ketika itu saya berpikir teman-teman bahwa tidak semua kapasitas kemampuan ada di situ. Dan sementara gue nih Mas Des, gue pengen kayak yuk dari mulai yang menengah sampai ke bawah sekali bisa ikutan merasakan manfaatnya gitu kan. Yuk yang satu rasa, satu jiwa, satu tujuan, yang manapun yang diambil boleh gitu. Harga-harga ini insya Allah sangat bermanfaat karena kita juga kan sewa tempat, ya kan, kita juga sewa tenda dan sebagainya gitu. Nah mau yang 210.000, mau yang 100.000 atau yang mau 75.000, yang penting ikutan. Betul. Karena ini bukan sekedar kemah, bukan sekedar camping gitu. Nah kenapa kok Kang manfaatnya, benefitnya beda? Yang ini ada konsultasi sama akang khusus, yang ini enggak. Itu dia, ini juga hasil rembukan meeting ngobrol bersama tuh, kebijakan bareng-bareng gitu. Maka kalau nanya konsultasi bareng-bareng itu ada emang udah khusus
semua, tapi didengarkan bareng-bareng. Bareng-bareng. Karena kita untuk sharing bersama. Siapa tahu ada manfaatnya dari pengalaman orang yang bercerita kan. Betul. Tapi kalau yang privasi banget, nah itu kita batasin. Jadi nanggung. Cuman intinya mah digolongkan tuh intinya biar Ya. bisa ikut semua. Belum ikut semua. Jadi Gitu. ngomong-ngomong ini kita ngomong soal meditasi atau promosi Kemarasan sih ya. Kan masih nyambung. Oh, masih nyambung ya. Nyambung. Iya. Termasuk masih nyambung mungkin. loh. Masih nyambung. Jadi Karena di bukan- kamar rasa ada meditasi. Tapi Iya, kalau iya, ini iya. disingkat promo ya yang promo nggak apa-apa. Promo. Tapi Nggak apa-apa, memang. promonya ngalir biar Ngalir gitu aja. Iya. Lanjut nih tentang meditasi nih. Hmm. Kadang-kadang Meditasi. gua nih setelah meditasi ya, setelah meditasi berkali-kali, Ya. terus duduk biasa aja gitu, ngelamun, tiba-tiba datang tuh, shot kayak apa kayak nonton bioskop lagi nih kita nih. Oke. Tiba-tiba begitu. Apakah itu salah satu efeknya juga begitu? Oke, meditasi itu sebenarnya efek yang paling dirasakan dan diterima oleh diri justru setelah meditasi. Gitu, yang paling besar ya. Berkepanjangan berarti. Berkepanjangan. Jadi saat meditasi itu kebersaksian, itu ketenangan, pengosongan, dan konsentrasi. Nah, manfaatnya, efeknya itu dirasakan setelah meditasi justru. Apakah ada perubahan di kehidupan yang lebih baik? Apakah ada arahan tujuan tuntutan atau tuntunan yang semakin terarahkan? Atau kita menjadi lebih tercerahkan atau bagaimana? Nah, tapi kalau tadi bilang untuk duduk, kalau ngelamun tiba-tiba muncul. Nah, kata ngelamun ini di ranah seperti apa nih? Karena kalau lu ngelamun kosong itu yang bagus justru. Nah ini yang salah di orang, jangan kosong lu nanti kemasukan, justru kayak yang kosong nggak akan kemasukan. Nah itu gua kemungkinan lagi kosong ya, karena gua pernah cerita juga nih ke Mas Arya. Gua lagi ngelamun sebentar, tiba-tiba gua tidak ngedengar suara apapun. Senyap Itu gitu. hening, senyap sama sekali. Tiba-tiba ada gambaran tes. Berarti itu bukan ngelamun dalam artian lu membayang-bayangkan, mengimajinasikan, tapi itu adalah pengingatan kembali apa yang lo lihat saat meditasi. Bisa juga mungkin orang bilang, oh itu tersugesti tuh karena meditasi. Oh iya gitu, Karena ke bawah halusinasi kosong tuh. dia, enggak Gitu. iya, enggak Kalau punya ke apa-apa. halusinasi imajinasi, lu mikirin terus sepanjang ini mikirin, nah itu baru tuh jadi imajinasi. Tapi kalau lagi diem, nah lagi gua ngeliat nih, gitu. Nah itu penglihatan lagi, gitu. Gue setuju. Kenapa kalau misalnya meditasi itu tidak boleh sendiri? Maksudnya ada bimbingan atau ada interaksi sama teman-teman tuh, maksudnya begitu tuh bisa. Iya, untuk menjaga tetap sharing. rasional. Iya, Jadi intelektualitas itu harus mendukung menunjang spiritualitas. harus seimbang. Harus seimbang. Jangan cuma spiritualitas aja, kegaiban nyatanya dilupain. Iya. Gitu, jangan sampai tuh. Nah, jadi kalau yang memang sudah ahli di bidang meditasi, ya sendiri juga nggak apa-apa. Karena dia bisa olah rasa, olah pikir. Udah tahu kunciannya. Udah tahu kunciannya, rumusnya. Udah tahu rumus. Kalau terjerumus ke ranah misalnya yang jelek, oh sini, oh ini, oh balik lagi. Bisa ngerem. Tapi kalau yang baru pertama meditasi, 3, 4, 5 kali meditasi, dan setelah meditasi masih ada yang dia nggak ngerti, ini yang penglihatan gua apa ya? Kok gua lihat ini tuh apa ya? Ini maksudnya gimana? Kalau masih kayak gitu, berarti kamu butuh bimbingan. Berarti ada dua solusi itu. Tapi saling berhubungan. Kalau nggak datang ke sini, Kemarasa. Rasa. Tapi itu hanya dari versi kami sih. Arahan sih. Iya. Arahan. Sekali lagi kita ada 3 paket. Iya, sebelum ada lagi. Lanjut lagi nih tentang meditasi. Iya, iya. Nah, Bentar lagi ada nih. Kita harus percepat pembicaraan kan nanti sama meditasi orang. itu biasanya duduk. Oke. Nah, gimana kalau orang sakit apakah masih bisa meditasi kan? Nah, Tidur contoh. ada namanya meditasi tidur. Nah, Jadi meditasi itu sebenarnya aslinya tidak harus duduk. Bahkan ketika kita di halte, baca buku, ketika kita ngerokok, ketika kita menggunting pakaian, jahit pakaian, ibu-ibu lagi nyuci, itu bisa meditasi. wah, Sebenarnya hanya tinggal tahu rumus dan kunciannya aja. Kalau orang lagi sakit tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, ada meditasi tidur. Gitu. Nah, ini nanti seperti apa dan bagaimananya, mohon maaf ya, teman-teman, bukan nggak mau menjelaskan. Sudah mulai mau dan maghrib nih. Ya. Ada. jadi kalau saya lama di toilet itu sedang meditasi. Itu termasuk juga tuh, termasuk. Karena meditasi kan intinya pengkosongan diri. Mohon maaf nih, bahkan berhubungan badan pun meditasi. Seperti apa nanti kita bahas lagi ya. Tapi privasi itu mah.
Oke? Iya. Nah teman-teman, ini kita ngebahas untuk meditasi cukup dulu sekian. Sebenarnya ngobrol pasti panjang lah pengen ya. Cuman ini terhalang, ternyata kita bentar lagi ada maghrib nih ya. Respect lah. Iya. Kita akan ketemu lagi di konten yang lain dengan kita bertiga ngobrol. Kita juga belum tahu nih kontennya apa kalau ngobrol gini ya. Nggak ngerti. Namanya apa? Ngalur ngidul Iya. aja lah, spontan. Ya. Karena kita ada kopi nih. Ini kalau sebetulnya ngopi, Oh. ngolah pikir. Nah. Oh, Set. sudah ya. Ardi Oke. bumper. Bapak. Iya siap. Ya udah, sampai ketemu lagi di ngopi ngolah pikir selanjutnya bareng Reza Rahasia, ada Gondres, ada Mas Arya, atau siapapun nanti mungkin yang nambah-nambah sini mau ngopi bareng ngolah pikir, silakan ya hubungi ke Mas Abdul Soleh di sini. Oke. Meledak nih. Duar gitu ya. Dan pokoknya tetap kaji dan olah kembali apa yang kita obrolkan. Jangan tersugesti, tapi olah, masukkan ke dalam hatimu, rasakan, dan kalau ada manfaatnya, mari bersama-sama kita saling menasihati buat kebaikan dan kebenaran. Gabung ke sini boleh, ngobrol bersama, curhat boleh. Kita yuk bersama bersatu untuk kebaikan bersama juga. Sampai ketemu lagi. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Reza Rahasia. Abdul Muhammad Soleh. Arya Mihata. Abdul Muhammad Soleh. Kongres lah. Itu kan Muhammad Abdul Soleh ya. Abdul Muhammad Soleh. Sampai ketemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seru halam.